kita perlu cek recheck. Apakah ada kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi, atau ada fase perkembangan terlewatkan dan perlu kita tambal perbaiki. Oke, fase perkembangan ada hal berikutnya yang perlu kita pahami. Mungkin ini juga sudah banyak jadi bahasan ya di media sosial dan sebagainya tentang bahasa cinta. Seringkali kita mengidentifikasi rasa cinta, kita sudah memberikan kasih sayang, itu dengan cara tertentu yang menurut kita sudah benar. Nah, cuman persoalannya, saya anak merasa tidak disayangi, padahal kan nggak ada ya orang tua yang nggak sayang sama anaknya. Artinya ada koneksi yang terputus. Orang tua menyayangi anak, tapi anak tidak merasa disayangi oleh orang tua. Atau sebaliknya, mungkin kita merasa, aduh anakku kok nggak sayang sama aku, ya. Padahal anak mungkin juga punya rasa sayang yang besar, hanya saja koneksinya nggak ada sehingga tidak sampai. Nah, ketika kami belajar bahasa cinta, ini sangat memudahkan untuk mengidentifikasi karena menurut teorinya, konon setiap orang punya bahasa cinta yang berbeda-beda. Dan kita cenderung mengekspresikan rasa cinta berdasarkan bahasa cinta kita. Padahal kita merasa dicintai dengan bahasa cinta itu juga. Orang lain bahasa cinta yang berbeda, kalau kita kasih bahasa cinta yang berbeda, maka nggak sampai ini koneksinya nggak terputus ini tadi ya, nggak mulus, nggak sampai dengan baik. Ada kata-kata, ada orang yang merasa disayangi ketika diapresiasi, dibilang I love you, dikasih puisi gitu ya, dipuji-puji gitu. Sehingga ketika dia menyayangi orang lain, dia melakukan itu. Padahal orang lain bisa jadi bahasa kasihnya adalah sentuhan. Ketika dipeluk, diusap, ya, dipijitin, dilendotin gitu ya. Bahasa cinta sentuhan. Atau mungkin bahasa cintanya adalah kebersamaan, quality time. Pokoknya bareng-bareng gitu. Ya pokoknya pergi bareng, duduk bareng, pokoknya bareng, ada waktu bareng gitu. Kayak orang tua, yuk kita quality time gitu. Quality time-nya kemana? Makan di warung bakmi gitu. Padahal anaknya nggak seneng bakmi, anaknya bukan quality time. Orang sudah merasa memberikan kasih sayang kepada anaknya, padahal kebutuhan anaknya berbeda. Atau ada juga bahasa cinta pelayanan, merasa dilayani. Kalau saya observasi singkat ya orang Jawa, banyak sekali yang bahasa cintanya act of service. Jadi kalau sudah ngeladeni, masak ke gitu, antar jemput, bantuin dan sebagainya, itu sudah merasa menyayangi gitu. Atau sebaliknya, merasa dicintai ketika dilayani, dibikinin kopi, dibikinin teh, dibantuin, ngerjain PR dan sebagainya. Atau ada juga bahasa cinta kelima namanya hadiah gitu ya. Dikasih hadiah-hadiah kecil, kejutan, surprise, momen-momen spesial, dikasih sesuatu, nggak mesti mahal, tapi kalau dikasih hadiah gitu tuh seneng banget. Nah, kita perlu tahu bahasa cinta kita apa, bahasa cinta keluarga kita apa, supaya nggak salah alamat gitu ya. Kita menuntut bahasa cinta kita dipenuhi oleh orang lain, tapi kita lupa untuk memenuhi bahasa cintanya orang lain. Nah, tentang bahasa cinta, izinkan kami berbagi. Ini Mas Akif yang saya minta berbagi ya. Akif boleh nggak diceritain contoh-contoh bahasa cinta di keluarga kita, contohnya apa? Silahkan Mas Akif. Maksudnya diceritain tuh di keluarga kita. Iya, Kalau yang bahasa cintanya itu kata-kata itu siapa ya? Ya, siapa ya? Hmm, ibu tuh maksudnya. atau dari namanya aja, misalkan ayah apa, ibu apa, Oh, kak apa gitu. kalau ayah tuh bahasa cintanya tuh mungkin lebih ke pelayanan gitu. Jadi kayak menunjukkan rasa kasih sayang itu dengan apa melayani, membantu gitulah, memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Kalau ibu apa ya? Mungkin kebersamaan. Oke. Eh, ya jadi lebih senang kalau meluangkan waktu untuk beraktivitas bersama. Kalau kakak itu lebih ke kebersamaan juga. Jadi senang ada waktu quality time berdua aja. Kayak nggak nggak pergi-pergi jauh juga nggak apa. Yang penting kayak ngobrol bareng gitu. Oke.
Kalau aku sih lebih ke pelayanan. Jadi kayak lebih seneng kalau orang tuh menunjukkan kasih sayangnya dengan pelayanan, melayani, membantu gitu. Kalau yang adik-adik tuh Mbak Mia dan Yunda tuh oh ya aku karena mereka masih kayak terlalu kecil nggak ya? Kalau Mbak Mia mungkin lebih ke hadiah. Oke. Kalau Yunda nggak tahu tapi dugaannya sih sentuhan. Oke, baik. Terima kasih Mas Akif untuk sharing observasinya ya. Dan ini jadi bahan obrolan kita sehari-hari gitu. Konfirmasi dan sebagainya gitu ya. Em, oh, kadang-kadang begini. Kakak bilang ke saya, ibu, aku tuh butuh loh bareng sama ibu cuma buat ngobrol aja, ibu nggak usah ngapa-ngapain. Itu disampaikan, itu kami terbiasa untuk mengkomunikasikan kebutuhan kita. Di samping kita juga belajar untuk memenuhi kebutuhan orang lain. Nah, untuk tema pendidikan, ya, untuk urusan pendidikan, saya dan suami memutuskan untuk memperkenalkan anak-anak kepada semua bahasa cinta ini. Bisa jadi memang mereka punya kecenderungan bahasa cinta tertentu, tapi mereka juga perlu mengenal, diekspos dengan bahasa cinta yang lain gitu. Misalkan contoh, ayo peluk, peluk, peluk gitu ya. Kalau dari yang disampaikan oleh Mas Akif, kayaknya hampir ada yang bahasa cintanya itu sentuhan gitu, yang dominan sentuhan. Tapi tidak menutup kemungkinan di kehidupan mereka yang akan datang gitu ya, misalkan ketika sudah keluarga, bisa jadi mereka punya pasangan yang punya kebutuhan sentuhan atau anak-anak yang punya kebutuhan sentuhan. Maka dalam proses mendidik kami perkenalkan dengan itu gitu. Dengan sengaja, dengan terprogram. Bahkan mungkin kalau mereka senyum-senyum begini ya di layar ya, kadang-kadang sampai risih gitu. Ayo hari ini peluk, peluk, peluk gitu. Itu bukan bahasa cinta saya, itu bukan bahasa cinta utama anak-anak, tapi tetap kami perlu memperkenalkan itu. Peluk, ke ibu, gantian gitu ya, dijadwal, dihitung sampai 10, itu semua diperkenalkan. Pelayanan tadi ya, kebersamaan dan sebagainya, semua juga diperkenalkan, di samping kita mengenali, oh ini dominannya apa, kalau kita pengen menunjukkan secara khusus kasih sayang kepada orang itu, kita penuhi kebutuhan bahasa cintanya. Jadi kami banyak tools untuk bisa saling memahami ini, diantaranya adalah bahasa cinta. Nah, berikutnya setelah memahami bahasa cinta tentang kepribadian. Nah, sebenarnya ada banyak sekali ya di psikologi tentang teori kepribadian ya. Di keluarga kami yang paling senang dengan tema-tema kepribadian itu Kak Takia. Maka saya secara khusus minta Kak Takia untuk menjelaskan tentang contoh cara memahami kepribadian orang yang kami pilih pada saat ini, pada kesempatan kali ini adalah dengan teori DAP personality karena paling mudah dengan metafora binatang-binatang yang kita sudah tahu gitu ya. Tapi dalam lain kami juga punya tema lain misalkan MBTI gitu, GSC, kita punya personality plus gitu ya, yang melankolis, sanguinis apa gitu juga diobrolin. Nah kali ini boleh dong Kia sharing tentang bagaimana cara memahami orang lain melalui tipe kepribadian, contohnya adalah the personality. Silakan Kak Takia. Jadi teori kepribadian Dove personality ini adalah sebuah teori kepribadian di mana dari semua kepribadian yang ada itu dikelompokkan menjadi 4 kategori utama. Namanya sendiri diambil dari singkatannya itu. Dove, Dove, itu yang pertama adalah Dove, yaitu merpati. Yang kedua adalah Owl, yaitu burung hantu. Lalu Peacock, yaitu burung merak. Dan Eagle, yaitu burung elang. Eh, jadi eh yang pertama dimulai dari Dove dulu. Seperti yang bisa dilihat di gambar yang ada di screen ini, yang ada di layar. Dove itu introvert dan emotionally charged. Jadi Dove itu bisa dibilang mereka pribadi yang cenderung cenderung
pendiam, ya maksudnya ya ya pendiam introvert. Terus tapi mereka itu mereka meskipun pendiam mereka juga suka berkelompok seperti burung merpati umumnya ya, yang biasa kita temukan berkelompok. Lalu mereka juga sering dikarakteristikkan memiliki sifat yang loyal, lalu eh, cenderung apa namanya empatik, mudah berani dengan orang lain. Kekurangan dari pribadi Dove ini, mereka cenderung apa ya sensitif dan tidak menyukai perubahan. Yang kedua, owl. Owl ini introvert seperti Dove, tapi bedanya kalau Dove itu emotionally charged, owl ini goal oriented. Jadi mereka eh, ketika Dove itu lebih mementingkan kebutuhan emosional, maka owl ini, yang burung hantu ini, mereka tipe kepribadian yang ya goal oriented, yaitu fokus apa namanya memiliki goal yang dikejar. Mereka cenderung perfeksionis, suka berpikir, dan ketika mengerjakan sesuatu, mereka akan mengerjakan secara mendetail. Setelah itu, oh, kalau kelemahan kepribadian owl itu rata-rata mereka membutuhkan waktu kalau mengerjakan sesuatu, karena untuk mencapai hasil yang maksimal, butuh waktu memperhatikan detail-detail sampai yang detail paling kecil. Lalu setelahnya ada peacock. Peacock ini extrovert dan emotionally charged. Jadi peacock ini mereka senang bersosialisasi, tipe orang yang menyukai spotlight, menyukai apa perhatian, suka diperhatikan, suka apa namanya, suka berada di atas panggung. Mereka cenderung ramah, biasanya apa namanya, stereotipe mereka, mereka itu orangnya positif, sering tersenyum dan semacamnya. Tapi kelemahan mereka rata-rata orang dengan kepribadian bikak ini, mereka kurang kurang memperhatikan hal-hal detail dan mungkin apa ya bahasa kasarnya agak ceroboh. Lalu setelah itu ada eagle yang extrovert dan goal oriented. Eagle ini mereka tipe yang mandiri, senang memimpin, dan eh ya bisa dibilang kebalikannya Dove. Jika Dove itu biasanya apa namanya mereka senang berkelompok, Eagle ini mereka pribadinya cenderung lebih independen. Mereka lebih suka bekerja sendiri dan tidak suka disuruh-suruh oleh orang lain. Mereka biasanya menyukai peran sebagai pemimpin. Terus habis itu apa namanya? Mereka ini juga tipe yang pemberani, tidak takut untuk mencoba hal-hal yang baru. Tapi mereka sulit untuk eh sulit untuk bagaimana menjelaskannya ya? Eh, untuk bekerja sama. Jadi kalau misalnya di dalam sebuah kelompok itu ada dua eagle, akan kecil kemungkinannya mereka berdua bisa bekerja sama dengan satu sama lain karena kepribadian eagle itu tidak begitu suka disuruhkan ya. Mereka kalau bahasa bakat apa 34 bakatnya, mereka tipe orang yang komen. Ya, gitu. Oke, kalau eagle itu berarti cenderung mengendalikan ya. Boleh Ya. dikasih contoh nggak, Kak? Misalkan contoh konteksnya bagaimana menggunakan 4 tipe kepribadian ini untuk mengenali kepribadian di keluarga kita contohnya. Ah, yang pertama misalnya Dove. Dove ini
Contohnya Hilmia, adik saya yang nomor 2, anak nomor 3. Dia orangnya apa ya, pendiam, terus habis itu suka membantu orang lain, terus habis itu apa, cenderung menghindari konflik dan semacam itu. Terus habis itu Al, siapa ya yang Al kita, ayah. Ayah itu orangnya apa namanya? Ayah itu orangnya senang berpikir, terus habis itu cenderung logis, lalu analytical dan ya memperhatikan hal-hal detail. Lalu untuk Pika, contohnya Ibu Iing yang ada di sini ini menyukai tampil di depan banyak orang, apa namanya, eh persuasif, lalu apa ya, suka suka bertemu dengan banyak orang, menjalin hubungan dengan yang lain. Lalu kalau Eagle, siapa ya kira-kira di rumah kita yang Eagle? Hmm, menurut Ibu siapa? Siapa ya? Ya, em, apa namanya? Bisa jadi di masing-masing orang ada berapa persen eagle dalam dirinya gitu ya. Jadi memang empat tipe ini untuk memudahkan pemetaan kecenderungannya yang mana, meskipun tidak menutup kemungkinan satu orang punya kombinasi antara lebih dari satu tipe kepribadian ini gitu ya. Contoh kalau tadi kata Kia mungkin kesulitan untuk siapa sih yang sangat eagle gitu ya. Mungkin di antara keluarga kita yang ada unsur eagle-nya ayahnya gitu. Meskipun uh, nggak murni eagle karena ada owl-nya gitu ya. Jadi empat hal ini contoh bagaimana kita memudahkan mengkomunikasikan, membaca pola perilaku seseorang berdasarkan tipe-tipe kepribadian itu. Nggak cuma ini sih, kadang-kadang pakai MBTI itu. Kata Kia pakai MBTI, kakak, ibu introvert apa extrovert gitu, pakai pakai tesnya, kemudian kadang-kadang kita pakai terminologi-terminologi di personality plus kayak siapa sih yang melankolis, yang dominan melankolis, siapa sih yang dominan sanguinis, siapa sih yang dominan koleris. Bahkan kalau misalkan kita punya tontonan, itu juga jadi sarana obrolan untuk mengenal kepribadian orang gitu. Misalkan tokoh utama dari anime ini, oh dia kira-kira koleris nggak ya gitu dan seterusnya gitu. Jadi ini sangat memudahkan kami. Nah, persoalannya nanti silakan ya ayah bunda bisa cari gitu ya pendekatan kepribadian apa yang paling mudah untuk bisa melihat dan memetakan pola sehingga ketika ada salah satu di antara keluarga kita perilaku seperti ini kita punya penjelasan kenapa dia begitu gitu ya. Begitu juga dengan diri kita pahami diri kita tipe kepribadian kita seperti ini, kita punya kelebihan, kita punya kekurangan. Bukan untuk menjadi excuse, tapi untuk membangun pola regulasi interaksi yang paling tepat antar anggota keluarga. Gitu. Terima kasih ya Kak Takia sudah berkenan menjelaskan tentang 4 tipe kepribadian ini. Nah, terakhir Ayah Bunda, satu hal yang sangat membantu kami sekeluarga yaitu tentang bagaimana memahami potensi. Tadi sudah di-spill juga oleh Kak Takia kalau kami di keluarga pakainya pendekatan Clifton Strength di psikologi positif karena kebetulan saya trainer baca bakat. Jadi ini jadi bahasan sehari-hari di keluarga terutama anak-anak yang udah jelang remaja gitu ya. Yang kecil-kecil sih masih gitu ya, masih ikut-ikut nyimak dan sebagainya, tapi di antara kami orang tua, anak-anak yang sudah beranjak remaja, usia akil balik, ini udah jadi bahasan sehari-hari. Cuma memang untuk tes bakat secara khusus, kami tidak menerapkan semakin dini semakin baik. Jadi di antara anak-anak yang sudah tes bakat baru kata Kia dan pernah untuk membuat rencana pengembangan diri ketika transisi dari SD ke SMP, kita menggunakan hasil tes bakat ini untuk membantu mengambil keputusan. Waktu itu sempat riset panjang, jadi kalau di keluarga kami usia dini sampai SD, kami memutuskan untuk homeschooling semuanya karena membangun basic gitu ya. Pilihan saya dan suami seperti itu, tapi ketika masuk SMP, anak diberikan pilihan. Apakah masih tetap lanjut homeschooling, mau sekolah formal, mau pesantren atau mau yang lain apa gitu. Nah,
Memahami potensi kekuatan ini sangat membantu kami untuk bisa memandu anak-anak bagaimana supaya anak memutuskan untuk mengembangkan diri berdasarkan potensinya, bukan berdasarkan awam saya gitu ya, atau berdasarkan ambisi pribadi gitu. Alhamdulillah, antara saya dan suami ada di titik tengah gitu ya, karena suami dari kecil banyak pengalaman di pesantren, kalau saya dari kecil sekolahnya di negeri gitu. Nah, yang unik adalah seringkali saya temui orang tua yang belum pernah mengenyam pendidikan pesantren pasti ngebet banget anaknya masuk pesantren. Kenapa? Karena seolah-olah pengen membayar karena saya nggak pernah di pesantren, anak saya kalau bisa di pesantren deh gitu ya. Itu yang terjadi dengan saya. Nah, beda dengan suami yang sudah punya pengalaman pesantren lama gitu ya, akhirnya tahu bahwa pesantren itu pun ada kelebihan, ada tantangannya gitu ya, sehingga pandangan suami terhadap pesantren itu proporsional. Ketika kami ketemu, akhirnya tentang pesantren ini jadi titik tengah gitu ya. Ini menjadi salah satu pilihan, tapi pilihan yang kita kembalikan keputusannya pada anak dengan rangkaian konsekuensi yang kita siapkan bersama-sama dengan kesadaran bagi anak. Nah, ini kalau dibuat klaster ya, kita akan melihat ada anak-anak yang cenderung eksekutor yang baik. Ada anak-anak yang cenderung tipe pemengaruh gitu ya, influencer. Ada anak-anak yang tipe membangun relasi, temennya banyak gitu ya, senangnya berteman, hobinya bergaul. Ada anak-anak yang punya tipe thinking, mikir banget, anaknya gampang overthinking, apa-apa dipikir gitu ya, atau kombinasi gitu. Nah, contoh di keluarga kami, kalau saya cenderung influencing dan relationship building, kalau ayahnya anak-anak, ini antara strategic thinking dan influencing, kemudian anak-anak juga punya kecenderungan-kecenderungan sendiri-sendiri yang sejak kecil kami observasi sampai akhirnya di satu titik ketika mau ngambil keputusan yang penting dalam momen-momen tertentu dalam hidupnya, kita cari bantuan dalam bentuk asesmen bakat untuk membantu memetakan. Nah, tentang saling memahami ini tentu bukan satu hal yang sifatnya statis, artinya dinamis karena kita bertumbuh sebagai orang tua, anak-anak juga bertumbuh sebagai orang tua. Tapi satu hal yang kami dapatkan sih ketika kita berusaha untuk benar-benar berusaha memahami diri kita, berusaha memahami anak-anak, begitu juga sebaliknya, anak-anak punya kemampuan untuk memahami diri mereka dan anak-anak juga pada akhirnya belajar untuk memahami kami orang tuanya, disitulah saling memahami itu terjadi gitu ya. Jadi usaha yang dilakukan itu usaha bareng-bareng. Satu hal yang kami ulang-ulang ke anak-anak, ketika anak-anak belajar, tokoh utamanya tuh anak-anak. Kami orang tua ini support sistemnya gitu ya. Kalau mau ujian, mau tes apapun, mau masuk kemana, tokoh utamanya itu ya yang mau menjalani sebagai subjeknya. Yang lain sifatnya support system. Begitu juga ketika orang tua berperan, misalkan bagaimana anak-anak belajar memahami peran kami sebagai orang tua. Oh, ayahnya nyalek tadi ya, karena momen pemilu pas banget gitu. Ayahnya nyalek gitu, maka nyalek itu adalah proyek individu ayahnya. Ayahnya menjadi subjek utama dan kami keluarganya belajar untuk menjadi support system bagi ayahnya. Gitu ya. Jadi sama semuanya bertanggung jawab atas peran yang diambil, yang lain menjadi support system. Kadang ayahnya, kadang saya sebagai ibunya, kadang tiap anak punya proyek tertentu yang lain jadi support, dan seterusnya. Begitu gambaran tentang tantangan dan peluang yang bisa kita ambil. Insya Allah sih ketika kita selalu berusaha belajar untuk memahami satu sama lain, ke belakangnya itu enak. Satu kata yang sering banget kami gunakan di keluarga adalah sinkronisasi gitu. Jadi karena kita udah kenal gawai ya, di HP itu kan semakin banyak aplikasinya, kemampuan HP tersebut untuk melakukan sinkronisasi itu akan sangat membantu bagaimana performa HP tersebut semakin bagus gitu. Kalau kemampuan sinkronisasinya buruk, akhirnya gampang lag, nggak berfungsi dengan baik, bahkan menghambat kinerja kita. Nah, kami meyakini ketika keluarga selalu tersinkron, maka peran keluarga sebagai unit tim
ya, yang bisa membantu individu di dalamnya untuk mencapai kemanfaatan yang lebih besar, itu akan semakin baik. Makanya saling memahami itu terus-menerus kita upayakan, dan kami juga merasakan kalau sekali dua kali ada satu bagian yang nggak tersinkron, pasti muncul konflik. Nah, sedikit dari kami, semoga bermanfaat. Tentunya kami juga masih terus belajar, kami juga banyak kekurangan. Oleh karena itu, sharing dari Ayah Bunda sangat kami harapkan juga untuk melengkapi puzzle-puzzle kami. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, terima kasih jazakumullah khairan kasiran pada Ibu Iing dan juga Kak Takia dan Mas Akif yang sudah sharing hari ini ya. Alhamdulillah, dan ternyata banyak sekali hal-hal yang kalau saya pribadi gitu ya, yang masih belum diketahui sebagai orang tua, dan alhamdulillah kita pada hari ini ada kesempatan untuk belajar. Baiklah Ayah Bunda, tadi sudah disampaikan oleh Ibu Iing, yaitu kunci paham anak versus paham orang tua, salah satunya yaitu saling memahami. Dan ada beberapa kata kuncinya, yaitu yang pertama pahami kebutuhan dasar, ya kebutuhan dasar anak, kemudian ada pahami fase perkembangannya, dan kemudian pahami bahasa cinta, ya ada yang bahasa cintanya kata-kata, sentuhan, kemudian ada yang kebersamaan, pelayanan, kemudian ada hadiah ya. Memang setiap orang ini sepertinya bahasa cintanya yang berbeda-beda, gitu ya. Kemudian pahami kepribadiannya. Nah ini yang menarik. Terkadang kita nggak tahu sebenarnya anak kita ini introvert atau ekstrovert sih. Nah seperti itu. Dan yang terakhir adalah pahami potensinya seperti itu. Tapi intinya ketika kita saling memahami antara anggota keluarga, insya Allah nanti kita juga bisa mudah untuk sinkron tadi seperti itu ya. Baiklah, silakan Ayah Bunda, mungkin ada yang ingin sharing bersama Ibu Iing, monggo. Oh ya, ini sudah ada pertanyaan dari Bunda Eka Oktavijayanti, Wali Farhan Arsy. Ini pertanyaannya berkaitan dengan kebutuhan dasar. Misalnya, ketika orang tua dari kebutuhan dasarnya pada waktu kecil belum terpenuhi semua, atau kata lain ada kecacatan, bagaimana ya Bu? Apakah harus memperbaiki diri atau haruskah berdamai dengan masa lalu dan menerima takdir yang sudah terlewati dan yang akan dilewati? Terima kasih untuk jawabannya. Monggo Bu Iing. Ini pertanyaan Ya dari Allah, pertanyaannya menarik sekali dari Bunda Eka Oktavianti, nggih. Dan dari pertanyaan yang disampaikan sebenarnya sudah ada jawabannya ya, Masya Allah. Jadi memang kita tidak bisa mengatur hal-hal yang sudah terjadi pada diri kita gitu ya. Masing-masing punya cerita, punya perjalanan, dan tentu dalam setiap perjalanan itu ada skenario Allah yang maha benar gitu, tidak pernah keliru takarannya, sehingga ketika ada takdir-takdir atau pengalaman di masa lalu yang itu mengganggu fungsi hidup kita hari ini, pertama tentu bagaimana kita berdamai, menerima ridho atas ketetapan Allah gitu ya. Itu sikap pertama. Kita menerima, kita ridho atas apa yang Allah kasih dalam hidup kita gitu. Yang pasti itu ada maksudnya. Nggak mungkin Allah melalaikan kita sebagai hambanya. Kemudian yang kedua, tentu bentuk seberapa mengganggu pengalaman di masa kecil kaitannya dengan kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi, tarafnya beda-beda. Beberapa kasus barangkali bisa ditangani secara mandiri, ya, dengan mengelola diri, gitu ya, dengan memanage diri, memanage emosi, membuat regulasi-regulasi diri, dilakukan secara mandiri, dibantu oleh pasangan itu cukup, maka ya diikhtiarkan gitu. Tapi sangat mungkin ada juga pada kondisi di mana kita butuh bantuan orang lain. Nah, jika memang kita sudah berikhtiar untuk menangani secara mandiri dan ternyata belum berhasil, maka tidak ada salahnya kita mencari bantuan. Cari bantuan kepada siapa? Kepada orang yang memang memiliki kompetensi. Misalnya konselor, misalnya psikolog, atau dalam kondisi tertentu
Jadi kita membutuhkan bantuan yang lebih serius dari psikiater dan itu nggak, sayangnya kan seringkali terkait dengan masalah mental atau masalah kejiwaan yang kita hadapi itu adalah stigma gitu. Masa sih kayak gini aja kita cari bantuan ke orang lain gitu ya. Padahal ya sama, sakit secara mental atau masalah yang berkaitan dengan mental, masalah yang berkaitan dengan kejiwaan itu sama seperti masalah fisik gitu. Ketika kita flu atau ketika kita kulitnya sobek terus butuh bantuan dijahit gitu ya. Cuman bedanya kalau masalah psikis itu nggak kelihatan lukanya di mana gitu, sehingga kadang-kadang kita mengabaikan itu, padahal kalau kita cari bantuan juga bisa aja gitu. Entah itu ke psikolog atau ke psikiater gitu. Dan sekarang kan akses dengan para ahli di bidang kesehatan mental insya Allah semakin mudah. Kalau dirasa sudah tidak bisa ditangani sendiri, jangan ragu-ragu untuk mencari bantuan. Karena semakin segera ditangani oleh tangan yang tepat, insya Allah akan semakin memudahkan kita juga pada fase berikutnya. Begitu Bunda, semoga Allah mudahkan jalan Bunda untuk bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang belum terpenuhi di masa lalu. Baik, ini ada pertanyaan kedua, yaitu dari Bunda Api Nurani. Izin bertanya, bagi kami yang mungkin sudah sedikit terlewat, meski anak baru SMP, mungkin sempat juga meninggalkan luka pengasuhan. Caranya memperbaiki bagaimana, nggih? Harus memulai dari mana untuk memperbaiki? Nah, silahkan Bu Iing, pertanyaan dari Bunda Api. Ya, Masya Allah. Ibu Afi Nurani ya, ketika misalkan anak SMP ya, saya bisa ngerti ya. Halo Kak Takia. Ya, jadi sebenarnya tidak ada kata terlambat ya. Semakin kita menyadari, yang lebih tepat adalah bahwa itu waktu paling tepat yang Allah kasih gitu. Belum tentu kalau kita menyadari sebelumnya kita sudah siap. Kalau kita dikasih kesadaran pada momen tertentu kok anaknya sudah besar, nggak apa-apa gitu. Itu adalah momen yang tepat menurut Allah, kita jalani dengan sebaik-baiknya. Kalau gimana caranya sih, yang pertama bertaubat ya, kita mohon ampun kepada Allah gitu. Itu yang pertama dulu, karena tentang anak ini kan amanah dari Allah gitu. Sebelum kita melakukan hal-hal yang lain, kalau kita melakukan kesalahan, saya pun juga melakukan kesalahan, maka yang pertama ya benar-benar mohon ampun kepada Allah gitu. Istighfar yang banyak, kita mohon ampun kepada Allah dan kita minta pertolongan Allah, karena ya sebaik apapun teori parenting nggak akan bisa berdampak baik kalau kita nggak ditolong sama Allah gitu, karena memang anak ini punyanya Allah gitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, minta maaf gitu. Minta maaf. Ya mungkin satu hal yang tidak mudah gitu ya. Terus cara minta maafnya gimana gitu? Minta maafnya gimana? Ya kita cari momen di mana kita memang benar-benar terus minta maaf. Ada satu momen di masa lalu gitu ya, saya juga banyak-banyak minta maaf ke Kak Takia, karena ada di fase-fase Kak Takia balita, itu saya masih bekerja. Sehingga waktu berkualitas dengan saya itu kurang gitu. Dan beneran saya minta maaf gitu ya, walaupun mungkin anaknya nggak paham-paham banget gitu ya, tapi meminta maaf dengan tulus itu insya Allah itu menjadi obat pertama bagi kita terutama ya, karena barangkali dibandingkan dengan dampaknya ke anak, rasa bersalah kita itu yang lebih merusak sebenarnya gitu. Kemudian kadang-kadang dari rasa bersalah itu timbul perilaku-perilaku berikutnya yang justru tidak baik untuk anak kita juga gitu. Misalnya karena kita merasa bersalah, ini gara-gara salah saya nih dulu kayak gini gitu ya. Terus akhirnya kita kayak dalam tanda kutip membabi buta membayar rasa bersalah kita kepada anak, semua diturutin gitu ya, udah nggak apa-apa dia kayak gini karena dulu kayak gini. Nah, jadi minta maaf, bangun lagi dari awal, penuhi kebutuhan dasarnya gitu ya, mungkin kasih sayang gitu ya, setiap malam dielus gitu ya, diusap, didoakan secara khusus, diusap gitu. Terus kayak dulu kita pernah ada satu fase gitu ya, tuh titik balik saya dengan anak-anak itu adalah yaitu tadi tentang mengajari pelukan gitu. Karena yaitu tadi bukan bahasa natural kita, tapi pelukan itu ternyata Masya Allah sangat membangun koneksi, walaupun apa sih itu gitu ya. Bu minta maaf ya dan sebagainya. Kemudian bagaimana anak terbuka dengan kita itu juga akan sangat berkaitan dengan bagaimana kita terbuka dengan anak. Kadang-kadang kan kita minta anak untuk dekat dengan kita, terbuka dengan kita, tapi kan anak nggak punya contoh gitu. Sehingga kadang-kadang ya saya
bilang ke anak kalau saya lagi ibu lagi sedih, ibu lagi banyak pikiran gitu ya. Mungkin saya nggak bisa cerita detailnya apa gitu, tapi anak-anak juga belajar bahwa ibu juga sedih kadang-kadang, ibu juga overthinking kadang-kadang gitu, dan itu nggak apa-apa gitu. Kemudian yang berikutnya juga, nah ini yang kami bangun juga dengan anak-anak ya, bahwa kita tetap memberikan ruang privacy kepada anak. Sehingga dari privacy itu timbul rasa percaya gitu. Ada hal-hal yang anak nggak mau diganggu gugat. Kita nggak mau turut campur, kita hargai itu gitu. Jangan sampai, ya gimana, masa orang tua nggak mau tahu gitu ya. Ya kita hargai gitu. Ada privacy yang kita hargai, dan dari situ kita bangun trust. Misalnya ya, kalau saya negur setiap anak, biasanya saya panggil satu ke dalam kamar, obrolin berdua. Bahkan saudaranya jangan sampai tahu. Itu saya panggil misalkan, Mas Akif, ibu mau bicara gitu. Yang lain kan tahu tuh, kepo gitu ya. Ngapain? Saya bicara berdua sama Mas Akif, begitu keluar, adik-adiknya juga saya latih gitu. Tadi ibu ngobrolin apa ke Mas Akif? Privacy. Udah selesai gitu. Dari situ nggak bener apa enggak ya. Dari itu sih saya merasa Mas Akif jadi lebih percaya sama saya gitu ya. Saya lebih mendengarkan dan sebagainya karena ada ruang privacy yang dijaga untuk anak-anak remaja. Ketika melakukan riset yang tadi saya sampaikan ya, riset well-being untuk anak-anak SMP, ada satu bagian pertanyaan terbuka yang kami berikan ke teman-teman usia SMP itu tentang apa sih yang ingin mereka sampaikan kepada orang tua. Nah, di antara yang terbanyak adalah mereka sangat benci, mereka nggak suka kalau orang tuanya terlalu ikut campur urusan mereka, mengganggu privasi mereka, mengecek mereka tanpa izin, kemudian menghakimi chat mereka gitu ya. Udah ngecek ngecek HP-nya nggak minta izin, habis itu langsung nggak mau tabayun konfirmasi dulu, langsung menghakimi, ibu nggak suka begini. Nah, itu udah putus lah, udah nggak ada lanjutannya gitu. Maka privacy itu perlu dijaga gitu. Ini yang saya juga belajar gitu ya. Maka kalau misalkan mau kadang-kadang tuh ya, karena anak-anak sebagian saya pegangi HP, tapi itu HP saya, masih statusnya HP saya bilang, ini nomor boleh dipakai, tapi ibu berhak untuk ngecek isinya kapanpun. Gitu. Karena kamu belum waktunya untuk bisa menggunakan ini secara mandiri. Gitu. Terus saya ingat banget waktu itu Kak Takia ngasih syarat, boleh, ibu ngecek boleh, tapi kalau habis ngecek pura-pura nggak tahu, diem-diem aja gitu. Jadi jangan rese gitu ya, misalkan begini gitu ya. Kalau ada hal yang perlu diluruskan, maka tugas saya mencari cara gimana caranya saya menyampaikan pesan itu gitu ya, dengan sehalus dan semulus mungkin. Tanpa menghakimi, tadi ibu habis ngecek, kamu WA saat ini kata-katanya begini ya, astagfirullahaladzim, nah, dan seterusnya gitu ya, udah nggak boleh dan sebagainya gitu. Kalau itu sekiranya masih bisa cari cara, tugas saya adalah mencari cara gitu. Tapi saya sudah mengantongi izin gitu dari anak-anak, ibu boleh ngecek, tapi kalau habis ngecek nggak boleh rese, nggak boleh habis itu gini ya gitu ya, nggak boleh marah-marahin langsung gitu ya. Kalau mau ngasih tahu, gimana caranya ngasih tahu yang halus sampai bisa dipahami apa yang ibu inginkan. Nah itu sih yang saya lakukan gitu ya. Setiap case mungkin berbeda, bisa dicari formulanya, dan satu hal yang perlu kita pegang adalah yang paling tahu anak kita adalah kita. Gitu. Jadi solusi terbaik itu muncul paling baik dari diri kita sendiri, maka banyak-banyak minta tolong sama Allah, ditunjukkan mana jalan yang tepat, ditolong oleh Allah, membukakan pintu hati kita dan pintu hati anak-anak kita supaya bisa terhubung karena begitu. Masya Allah, terima kasih Ibu Iing. Dan juga mudah-mudahan Bunda Afi Nuraini sudah terjawab ya atas pertanyaannya. Alhamdulillah, sepertinya sudah tidak ada yang bertanya lagi. Berarti kita cukupkan saja untuk pertemuan kita hari ini, karena tadi untuk waktunya sampai jam 3, dan tidak apa-apa karena sebenarnya ini diskusi seperti ini atau sharing seperti ini sangat menarik ya. Bagi saya pribadi yang sudah punya satu anak yang hampir sama usianya dengan Mbak Takia.
Saya juga sangat excited ini mengikuti. Nah, karena memang perlu sekali kita sebagai orang tua itu ada kelas sharing sebenarnya ya. Terkadang itu apa yang mungkin pikiran kita dengan anak itu sudah sangat jauh ya. Kita mungkin dulu nggak seperti ini, kok anak kita ternyata seperti ini, punya pemikiran seperti ini, nah seperti itu ya. Jadi sangat luar biasa. Terima kasih kepada Ibu Iing sekali lagi dan juga Kak Takia dan juga Mas Akif yang hari ini sudah ikut ya membersamai kita ya dalam sekolah orang tua di Yayasan Amal Insan Mulia. Baiklah, karena ini juga sudah azan asar, kita cukupkan acara kita pada hari ini dan juga tidak lupa saya ucapkan terima kasih kepada ayah dan bunda sekalian yang sudah meluangkan waktunya pada sore hari ini untuk mengikuti sekolah orang tua pada hari ini dan alhamdulillah semuanya berjalan dengan lancar. Baiklah, kita akhiri pertemuan kita pada hari ini dengan baca hamdalah dan doa penutup majelis. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya mohon maaf apabila ada beberapa kata dan juga hal-hal yang tidak berkenan. Kesalahan datangnya dari saya dan kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Saya mohon undur diri, mohon maaf sekali lagi. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kakak Takia dan Mas Akif, Ibu Iing. Mudah-mudahan bisa bertemu secara langsung ya pada kesempatan lain kali. Amin. Terima kasih atas kesempatannya. Mohon maaf lahir batin, ibu-ibu, ayah bunda sekalian. Saya dan anak-anak mohon izin live Zoom, Bu ya. Terima kasih. Salam buat teman-teman pengurus sekolah orang tua semuanya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.